Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala nabiyyina wa rasulina wa imamina wa hujjatina wa maulana Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu wa wala wala haula wala quwata illa billah. Puja dan puji syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau yang setia sampai akhir masa. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an ayat-ayat yang berkaitan dengan berbagi dan yang berkaitan dengan kepedulian terhadap sesama, terutama terhadap saudara-saudara kita yang membutuhkan, sudah ada semenjak periode Mekah. Kita sering mendengar salah satu ciri ayat ataupun surat masuk dalam kategori surat Makkiyah atau yang diturunkan di periode Mekah, fokus pada ayat-ayat dan surat-surat tersebut terkait dengan akidah. Itu benar sekali. Namun jangan sampai ada yang menganggap bahwa di periode Mekah hanya yang difokuskan terkait dengan akidah, lalu tidak disebut atau tidak disinggung dan tidak ada arahan terkait dengan kepedulian. Kita menemukan dan kita mendapatkan di surat-surat, di ayat-ayat yang diturunkan semenjak periode Mekah, sudah ditekankan secara tegas perlunya dan jangan meremehkan kepedulian kepada sesama, terutama untuk saudara-saudara yang dalam keadaan minus, tidak memiliki kemampuan, atau biasa disebut nanti dengan fakir, atau nanti juga bagi mereka yang dalam keadaan yatim. Ambil satu contoh, surat Al-Ma'un. Al-Ma'un dalam bahasa Arab itu berarti barang yang remeh, yang kadang-kadang di dalam beberapa kitab tafsir itu disebutkan ya seperti alat dapur yang remeh. Mungkin panci yang sederhana ataupun sendok yang bukan barang berharga. Dalam surat Al-Ma'un keras sekali bagaimana surat yang diturunkan masih di periode Mekah. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahubbu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Surat Al-Ma'un diturunkan di masa periode Mekah sebelum Nabi Muhammad hijrah. Dan surat ini tegas, dan sebagian yang mengkaji surat Al-Ma'un, bahkan dari saudara-saudara kita yang berbeda agama pun, yang melakukan kajian terkait dengan surat Al-Ma'un dan ayat-ayat yang terkait dengan kepedulian terhadap sesama, itu mengatakan surat Al-Ma'un itu cukup keras. Karena dimulai dengan pertanyaan, Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, tidakkah kamu melihat orang yang masuk dalam kategori mendustakan hari akhir? Ad-din bisa berarti hari akhir, bisa juga berarti agama. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, tidakkah kamu melihat seorang yang mendustakan hari akhir,
seorang yang tidak percaya dengan hari kiamat, mendustakan hari kiamat. Siapa dia? Alladzi yad'ul yatim. Yang tidak percaya dengan hari kiamat, bukan yang tidak sholat, tetapi ternyata di dalam surat ini dikatakan yang mendorong dengan keras, da'a yad'u, itu berarti mendorong sesuatu dengan tidak hormat. Tahukah kamu siapa yang mendustakan hari akhir? Yad'ul yatim, yang menghardik, yang mendorong dengan tidak hormat dan menganggap remeh. Karena memang dikatakan dalam beberapa kitab tafsir terkait dengan asbabun nuzul dari surat Al-Ma'un, dikatakan pembesar Quraisy di saat mereka melakukan acara makan besar, dan para pembesar Quraisy tersebut sesama mereka para pembesar dan orang-orang kaya di rumah salah seorang dari pembesar Quraisy tersebut ada jamuan makan yang cukup mewah. Ketika mereka sedang dalam keadaan jamuan makan yang mewah tersebut, tiba anak kecil yatim dan dia mengatakan kepada tuan rumah, saya anak yatim, belum menyentuh makanan sudah beberapa hari, tolong berikan kepada saya sisa bekas dari makanan yang Anda sudah makan atau yang tidak mau Anda makan. Lalu dalam riwayat itu dikatakan pemilik acara jamuan tersebut Abu Sufyan sebelum beliau masuk Islam. Ketika melihat ada anak yatim yang miskin tersebut meminta-minta, dia dengan tongkatnya memukul dan mengusir anak yatim tersebut. Dikatakan turunlah surat ini. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Yang memukul, yang mengusir dengan tidak menghormati si yatim tersebut. Kemudian wala yahuddu, dan tidak menganjurkan, tidak mendorong, tidak merangsang. Habba yahuddu artinya mendorong dan merangsang. Seorang yang masuk kategori mendustakan hari akhir, dia tidak peduli dengan anak yatim. Yang kedua, dia tidak mau peduli, tidak menganjurkan. Menganjurkan boleh jadi bukan uang dia, boleh jadi bukan materi dia. Dia tidak mau menganjurkan untuk memberikan makan kepada orang miskin. Dari dua ayat ini terlihat sekali, semenjak periode Mekah, Islam sudah menanamkan, wahyu sudah turun untuk mengingatkan, jangan sampai ada yang beragama, ada yang mengaku percaya dengan hari akhir, tetapi tidak punya rasa kepedulian, tidak punya perhatian terhadap anak yatim, kemudian terhadap orang miskin. Menganjurkan saja nggak mau. Menganjurkan itu kan mungkin tidak keluar uangnya. Menganjurkan itu nanti yang dikatakan al-bukhlu fawqal bukhl. Pelit di atas pelit. Bukan punya dia, tapi dia tidak mau untuk menganjurkan agar si miskin mendapatkan bantuan. Yang mendustakan hari akhir, boleh kita katakan atau kita simpulkan, yang tidak memiliki kepedulian, tidak memiliki rasa untuk memperhatikan yatim, miskin, yang tidak mau menganjurkan. Yang tidak mau menganjurkan itu kena. Artinya kalau tidak peduli, itu kena ancaman yang cukup keras melalui surat ini. Kemudian fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Maka celaka bagi orang-orang yang selalu al-musallin, itu orang-orang yang selalu sholat. Celaka orang-orang yang sholat, yang lalai dari nilai-nilai yang terkandung di dalam sholat. Nilai-nilai, pesan-pesan yang ada di dalam rangkaian ibadah yang namanya
sholat yang merupakan salah satu dari rukun Islam, alladzina hum yura'un, mereka yang lalai dari nilai-nilai yang ada di dalam sholat, kemudian mereka yang pamer, riya, yang ingin mendapatkan apa yang dia lakukan itu dilihat bagus oleh orang lain dan dia mungkin mendapatkan pujian. Wa yamna'unal ma'un. Ditutup surat yang ringkas dan padat ini dengan pesan sosial. Mereka yang sholat dan mendapatkan kecelakaan padahal mereka sudah sholat. Siapa? Yamna'unal ma'un. Di samping yang lalai dari pesan-pesan dan intisari, nilai-nilai dalam sholat, kemudian riya. Yang ketiga, wa yamna'unal ma'un, yang mencegah, yang menghalangi, tidak mau sesuatu yang remeh yang diperlukan oleh saudaranya, dia menghalangi untuk al-ma'un, yang remeh, yang bisa dan diperlukan oleh saudaranya, dia tidak mau memberikannya. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita juga akan temukan di dalam surat-surat yang lainnya yang diturunkan di Mekah. Salah satunya juga surat Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wajadaka dhalan fahada wajadaka ailan fa'aghna fa ammal yatima fala takhar wa ammas sa'ila fala tanhar. Surat Ad-Duha termasuk surat-surat yang diturunkan di masa-masa awal periode Mekah. Juga di dalamnya ada pesan kepedulian dan perhatian untuk saudara-saudara yang membutuhkan. Fa ammal yatima fala takhar wa ammas sa'ila fala tanhar. Anak yatim jangan dihardik, dan yang meminta-minta, mereka yang membutuhkan bantuan sampai harus meminta, jangan kamu perlakukan dengan tidak baik. Mereka harus mendapatkan kepedulian. Alangkah indahnya, begitu luhur dan istimewa ajaran yang dibawa oleh Al-Quran, karena bukan hanya ditanamkan memiliki akidah yang kuat, namun ditanamkan juga mantap, kokoh untuk memberikan perhatian dan kepedulian kepada sesama, terutama mereka yang membutuhkan. Dan ketika kita berada di bulan suci Ramadan, Rasulullah SAW yang menjadi teladan kita semuanya, beliau selalu dermawan, selalu. Dan ketika datang bulan suci Ramadan, beliau lebih dermawan lagi, sampai dikatakan dalam salah satu hadis yang melukiskan bagaimana kedermawanan Rasulullah SAW, karih al-mursalah, kedermawanan beliau. Setiap hari sebelum Ramadan, beliau selalu dermawan. Dan ketika datang bulan Ramadan, kedermawanan beliau, kepedulian beliau melebihi hari-hari yang biasanya, dan kedermawanan beliau seperti angin yang menghembus, tidak ada yang bisa menahannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita rasa rahmat, kasih sayang dengan sesama, dan Rasulullah SAW yang telah memberikan arahan kepada kita dalam hadis yang biasa oleh para ulama kita, para kiai kita, disebut sebagai hadis sambung menyambung yang penuh dengan kasih sayang. Hadis awaliyah birrahmah al-musalsal birrahmah al-awaliyah, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangi, berikan kasih sayang kepada semua yang ada di muka bumi, maka kamu akan mendapatkan kasih sayang dan rahmat dari Allah, pencipta langit, penguasa langit dan bumi.
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita kasih sayang untuk menyayangi semua saudara-saudara kita. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita rasa penuh dengan perhatian terhadap seluruh saudara-saudara kita yang membutuhkan. Hadanallah wa iyyakum ajma'in wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.